Kelas berapa Mas? Kelas 10 Mas. Kelas 10. Masih semangat? Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar sebelum kita mengalami pelajaran alam dan kita belajar senantiasa kita melanjutkan alam perkara ini. Berdoa. Doa selesai. Oke, kakak semua, hari ini konsep kita berarti materinya yaitu kita melanjutkan ya materi kemarin ya kakak. Kemarin yaitu menganalisis gambar dengan keterkaitan konsep tubuh, uang, kemudian usaha, kemudian tetap berhubungan. Ketika kakak seperti biasa presentasi ke depan yang kita jelaskan, kemudian ada tanya jawab terkait apabila kelompok 1 masih presentasi, kelompok 2 dan 3 silakan nanti karena tidak mengerjakan yang lain silakan nanti bisa menanggapi. Kemudian selanjutnya nanti kita akan masih pada di pembuatan map satu kali lagi, yaitu kalau kelasnya itu heterogen itu bisa harusnya di kelas perintahnya itu dikelompokkan per jenjang. Jadi di kelompok 1 misal jenjang SD, SMP, SMA, kelompok 2 juga sama jenjang SD, SMP, SMA, tetapi berhubung ini nanti saya lihatnya itu kok SMP-nya ada 2 nih kan? Ya. Ada 2 dan yang lain kecil yang nanti untuk SMP saya bisa mungkin di kelompok 1 SM1, 2 SMP-nya ada, di kelompok 3 mungkin tidak ada nanti itu yang dari SMP. Kemarin itu saya bicara sama Fasil yang SMA apa ya kemarin itu jadi menganalisa gambar yang pertama gambar lari, kemudian gambar tari, yang ketiga gambar tanda tambang. Iya monggo yang mau presentasi sesuai dengan urutan atau acak yang masalah. Disudi itu siap. Urut saja. Kalau urut berarti kemarin yang paling atas berarti dari gambar lari. Monggo yang presentasi gambar lari silakan. Belum selesai? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua pada kesempatan hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi tentang analisis konsep gerak yang mana kemarin merupakan ada gambar lari. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Kak Adi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan analisis konsep gerak dalam gambar yaitu lari. Tubuh itu ada bagian utama yang terlibat, diantaranya kaki, tangan, tubuh, dan kepala. Kemudian di bagian kaki itu bagian tubuh yang paling aktif saat berlari serta bertanggung jawab untuk mendorong tubuh ke depan. Di bagian tangan yaitu ada ayunan lengan membantu untuk menyeimbangkan tubuh. Kemudian yang ketiga ada tubuh, yaitu otot-otot perut dan pinggang menjaga postur tubuh tetap tegak dan stabil sehingga meningkatkan efisiensi gerak. Kemudian yang kedua di konsep ruang. Dalam gerakan lari itu ada
area pada gambar lari yaitu termasuk area umum atau lintasannya. Kemudian yang kedua, dimensi gambar lari. Gerakan dapat terjadi di jalur yang berbeda pada elemen jalur lurus. Kemudian yang ketiga ada konsep usaha atau upaya. Di situ di konsep usaha di waktu itu dalam lari masuknya di kecepatan, karena lari jarak pendek otomatis butuh waktu yang tercepat. Jadi masuknya yang kecepatan karena waktu sendiri terbagi beberapa bagian, ada kecepatan, kemudian durasi, kemudian ketepatan, ya, kemudian yang di daya yaitu keras dalam kinerja otot, karena dalam lari otomatis lari jarak pendek walaupun jarak pendek tapi kinerja otot itu keras karena menghasilkan speed atau kecepatan yang tinggi. Kemudian di aliran itu terikat atau dapat dihentikan, artinya dalam lari itu hanya dibatasi dengan garis start dan garis finish, tidak lari terus yang seperti lari jarak jauh. Kemudian di fokus otomatis yang langsung, karena di fokus langsung itu karena biasanya lari jarak pendek itu satu, mungkin itu dari kelompok 1 hasil pengamatan analisis konsep gerak lari. Silakan bagi kelompok 2 atau 3 apabila ada yang mau menanggapi atau menambahkan atau menanyakan. Barangkali dari kelompok kami ada penjelasan yang belum lengkap, bisa menambahi. Untuk silakan. Mungkin itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tutur kata yang belum pas atau belum lengkap, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis gerak gerakan kami yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Susi. Silakan. Analisis gerak dalam tari. Untuk konsep tubuh, bagian tubuh itu kepala, tangan, bagian kaki. Bentuk tubuhnya simetris, asimetris, bengkok. Aksi bagian tubuh lokomotor. Untuk konsep ruang itu pribadi, umum, adat. Konsep usaha, upayanya tempo, durasi, kecepatan, data lembut, aliran berkelanjutan, fokus tidak langsung. Untuk konsep keterhubungan, orang penari memiliki karakter, emosi, pengalaman yang unik. Sekian presentasi dari kami. Silakan ada yang tanggapi. Untuk kelompok 2, Kelompok itu ya. kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 1 siap menanggapi. Yang bentuk tubuh kan ada simetris, asimetris, dan apa sih? Bengkok. Bengkok. Lah itu coba dijelaskan Bu, yang simetris itu seperti apa, asimetris seperti apa, dan bengkok seperti apa? Kalau bengkok itu berarti kelompok tubuh. Kan kalau nari kan berarti ada gerakan yang itu lah. Itu yang bengkok. Mungkin kelompok 1 bisa masuk. Ya, apa lah kan.
Ubi foto. Bapak Gio siap takon dulu. Siji guru kejangan. Buat PR. Buat PR aja. Besok. Kayu siap ditanya ini. Ayo siap dengan tidur. Nanti dijawab. Mas Muri sak muni-muni nih. Hari menggerakkan kedua tubuh mereka bersamaan untuk menciptakan bentuk simetris. Mereka saling menyeimbangkan dalam ruang dan menghasilkan simetri visual. Gimana Kak? Ayo udah puas. Banyak gimana? Puas. Gimana berjujur Ya, satu aja nih ngomong satu. Satu ya. Satu. Iya. Yang saya tanyakan itu di kelompok 2 menuliskan analisis konsep gerak kaitannya dengan tari. Di konsep ruang itu ada pribadi, kemudian umum dan adat. Nah itu penjelasannya seperti apa Kak? Monggo dijelaskan. Dijabarkan. Bisa penjabarannya seperti apa? Wilayah. Kuwi tulisannya sapa delok. Yang saya tanyakan juga Ruang pribadi yaitu batas fisik dan psikologis yang dipertahankan seorang untuk melindungi privasi dan rasa autonominya. Tarinya itu apa? Jadi maksudnya maksudnya mungkin ini mungkin maksudnya ruang pribadi itu ruangan yang privat digunakan pada saat latihan. Nah ini sedangkan umum nanti kita berarti ruangan yang ditujukan atau pas saat konser atau saat festival atau saat manggung umum. Kalau ada berarti ketika kita manggung di suka Menurut saya kalau adat itu berarti Nah itu maksudnya ruangan apa itu gambarnya? Itu ruangan umum pribadi atau adat? Itu di bawah panggung mungkin ya. Yang kita rasakan gambarnya ada di situ. Menurut pendapat saya ini adat ya, karena ini Kalau kita kemarin membahas itu keseluruhan, tidak terfokus sama. Oh, gambarnya nggak usah dilihat tadi. Terima kasih untuk perhatiannya dan masukannya. Semoga bisa menjadikan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan analisis konsep gerak dari tarik tambang. Untuk yang pertama, untuk konsep tubuhnya, pertama bagian tubuh, tangan, bahu, siku, jari, kemudian kaki dan juga untuk aksi bagian tubuh menerapkan kekuatan aksi seluruh tubuh, ada non-nya jalan atau bergeser. Kemudian yang kedua, konsep ruangnya lokasi di ruang umum, kemudian arah, bukan arah ya arah, kok cetok, arah maju mundur ya, yang tingkatnya rendah, jalurnya lurus dan bidang sekitar. Yang ketiga, konsep usaha upaya waktu
akselerasi, kemudian daya keras, alirannya berkelanjutan, fokus langsung. Dan yang ketiga, konsep keterhubungan seorang atau kelompok ya, digambarkan kelompok. Dan posisinya elemen depan atau belakang, waktunya setempat, tujuan kolaboratif dan lingkungannya dinamis. Bagian yang bisa saya paparkan mungkin dari kelompok yang lain apabila ada yang perlu ditanggapi Ya, yang konseptual tingkat rendah itu seperti apa dan bidang digital itu apa? Oke, kita buka dulu. Pak Iyu, monggo kembali dulu. Kita buka dulu. Coba yang tadi Pak Rosa apa ini? Tingkat dua. Oh, tingkat dua. Kita itu ke kiri kanan. Oh, sudah dijawab ya. Kalau sakitan berarti jangan yang sudah terjawab. Bidang sagital yaitu itu menjadi sisi kanan dan kiri dengan bidang terjepit di antara mereka ya, kanan dan kiri. Kan cuma dari belakang dari kiri, ya kan dia bisa lihat gambar. Bukan yang lain yang dilihat yang gambar yang ini yang dilihat. Oh, Ya, Ya, ya pikir dan tingkat. Oke, ini tadi dari sakitan sudah kanan dan kiri. Untuk tadi tulisan rendahnya nanti ini rendah karena di materi disampaikan itu ada di modul 3.2.3 disampaikan bahwa kita rendah tinggi kalau nggak kita menggunakan kaki itu dikategorikan rendah. Tapi kalau kita nanti menggunakan berat yang di atas atau pakai tangan itu nilainya tinggi. Jadi kenapa kita jawab rendah? Karena kita anggap kegiatan ini rendah. Terima kasih. Dari kelompok satu sudah, kelompok yang lain tidak ada. Gantian ya, yang pertanyaan itu kita kasih kesempatan yang lain ya. Iya. Itu. Untuk konsep keterhubungan itu untuk orang apakah harus kelompoknya itu genap atau bisa ganjil? Ya. Oke. Maksudnya untuk gerak apa namanya tarik tambang kan nggak mungkin sendirian, mesti ada pasangannya. Nah, maksudnya tidak bisa sendirian. Kalau sendirian bisa menarik tambang nanti mungkin tapi dengan Mohon ini kita izin menanggapi mungkin yang disampaikan Pak Arnanto dan apa namanya yang dipresentasikan itu dimaksudkan orang kelompok genap itu jumlahnya misalkan suatu contoh 10 itu dilawan juga berjumlah 10 ya. Seperti itu. Ya, Betul. Nah, Maksudnya apa harus seperti itu? Apa tidak bisa misalnya 10 anak-anak dilawan dengan 5 orang dewasa gitu. Ya, dimanapun tidak anak-anak dewasa kemungkinan tetap menang yang dewasa. Kalau putra putri lawan putri. Ya berarti analisis yang kita analisis adalah gambar tersebut ya. itu Dan itu jumlahnya genap. Ya kita hanya genap dan itu namanya genap. Ya kita analisisnya tadi itu 10 genap ya. Soal gambar yang kita analisis. Jangan materi yang di luar, tapi gambar yang kita itu 10. Ya, jadi kenapa kita genap? Karena maksudnya genap itu harus seimbang antara keduanya, itu harus berimbang. Oke, demikian untuk kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Kak Yuyun, kedua ada Pak Rohman, dan ada Pak Wat, dan saya sendiri Pak Ismas. Untuk kelompok 3, demikian pertanyaan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu bersama. Pak Nanas. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu penerapannya, Kak. Tadi dari kemarin kakak sudah model
kemudian ini konsepnya, kemudian dilanjut di penerapannya. Nanti kakak seperti kemarin, seperti biasa kakak nanti meringkas di modul 3-nya. Setelah itu kakak baru nanti akan mempresentasikan, dan sebelumnya kakak merancang. Ternyata kakak ini tugas kelompok tapi juga tugas individu. Karena apa? Nanti kelompok tidak dibagi menjadi 4, tetapi tidak dibagi menjadi 3, tetapi dibagi menjadi 4 kelompok kakak. Berarti kalau di sini yang hadir ada 11 ya kayaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, nanti dibuat menjadi 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya ada yang 2, ada yang 3 nanti. Terutama yang untuk SMP dipisah. Kemudian kakak nanti akan membuat rancangan pembelajaran yang rancangan tersebut sesuai dengan konsep gerak tadi kak, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep antar hubungan. Jadi misal kelompok 1 nanti membuat rencana pembelajaran terkait dengan konsep tubuh. Kemudian kelompok 2 nanti membuat rancangan terkait dengan konsep ruang. Kelompok 3, kelompok 4 misal sesuai dengan konsep usaha, konsep antar hubungan. Dan nanti kakak membuat rancangan yang sistematis saja, sederhana saja, kakak terutama pada intinya, bagian inti saja. Dan nanti kakak-kakak nanti akan mencoba mensimulasikan rancangan tersebut dalam bentuk pembelajaran. Kakak boleh pakai alat, boleh tanpa alat, seperti itu. Nah, kakak dibagi menjadi 3 kelompok, berisikan 3 orang. Kemudian kita membaca modul dan merangkum bacaan-bacaan tersebut. Waktu kita 30 menit dan kita akan buat kelompok lagi. Bicaranya sebelum kita melanjutkan pembagian kelompok, kita tanya-tanya biar tambah semangat lagi. Monggo. Semangat bro, coding jadi Yang berbeda tampil atau yang kalah tampil? Sekali home. Tahu jawabannya ya? Langsung. Balas dendam sih ini sih. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, kelompok yang teraniaya. Oh enggak. Ya, tapi kita tetap menerima. Ya, hasil diskusi dari kelompok kami nanti akan dipresentasikan oleh Kaimun, model Kaimun. Level penggunaan yang keempat, level mahir. Level pra pengendalian yaitu mengacu pada tahap awal di mana murid mulai mengenali dan mencoba melakukan gerakan dasar. Yang kedua, level pengendalian yaitu tahap di mana murid mulai menunjukkan kemampuan untuk melakukan gerakan dengan lebih baik dan lebih konsisten. Ketiga, level penggunaan tahap di mana murid dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau dalam konteks yang lebih kompleks. Level mahir yaitu tahap di mana murid menunjukkan penguasaan yang tinggi dan konsisten dalam melakukan gerakan. Selanjutnya, petunjuk praktis dalam menetapkan model pengendalian gerak. Membentuk rutinitas pembelajaran. Yang pertama, pemanasan dalam bentuk energizer yang membangkitkan semangat. Yang kedua, fokus pelajaran, perkenalkan konsep dan gerakan baru. Yang ketiga, ikut denyut nadi sebelum pemanasan. Yang keempat, fokus pelajaran bersifat pilihan. Yang kelima, tutup dengan aktivitas yang menyenangkan. Kuatkan pemahaman. Yang pertama, membagi kelompok. Yang kedua, membuat sebuah perencanaan. Yang ketiga, diskusi satu sama lain. Selanjutnya, lakukan berdiskusi secara berpasangan. Membentuk kelompok kecil sesuai jenjang. Diskusi mengenai rancangan belajar yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah refleksi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Silakan ke Adi. Saya dari kelompok 1 yang akan saya tanyakan mengenai penerapan pendidikan gerak dalam kelompok 2, yaitu tentang yang gaya mengajar. Gaya mengajar kan itu ada dua, ada reproduktif dan produktif. Ya, nah, yang saya tanyakan untuk tingkat SD, untuk kelas bawah dan kelas atas itu yang atas itu yang reproduktif atau produktif. Kemudian kalau misalkan reproduktif apa yang digunakan, kalau produktif apa yang digunakan juga. Belajar berpasangan, yang satu mengerti, yang satu melakukan. Biasanya dengan menggunakan LKPD ya, kalau saya mengajar itu satu mempraktekkan, yang satu memakai KPD sambil mengisi. Bagus sekali. Kita tepuk tangan. Kak Roman. Ya, tanya satu lagi ya. Tanyanya juga. Oke, tadi yang kaitannya dengan yang kelima penggunaan level, kan ada 4 level kalau tidak salah. Setelah kita mengetahui tingkatan dari peserta didik, apa sih gunanya dengan kita mengetahui tingkatan atau level dari penguasaan gerak itu tadi? Mungkin keuntungan atau manfaat kita mengetahui tingkat penguasaan keterampilan itu, kita bisa menerapkan gaya mengajar yang lebih tepat kepada peserta didik sesuai dengan level atau penguasaan keterampilannya, yaitu jenjangnya. Oke, sambil foto. Oke, luar biasa sekalian. Jadi setelah mempelajari gaya, ada strategi, ada penerapan gerak, kakak-kakak ternyata sudah
lebih meningkat kan? Dari cara bertanya, bagaimana kalau resiprokal itu seperti apa? Nah, salah satu itu contoh pertanyaan yang luar biasa, dan apa yang ditanyakan oleh tadi Kak Kosmas itu ternyata kemarin sudah dilaksanakan Kak. Tadi menjawabnya pakainya yang reproduktif ya, reproduktif gaya komando. Kemarin saya mendengar dari Kak Eko. Oh, udah buka kamus sembarang loh. Benar. Benar. Jadi untuk kelas 1, 2, kelas bawah itu bisa di 70% kakak menggunakan metode yang komando, tapi juga kakak bisa ngasih ke metode kadang diselingi ke penugasan kakak. Karena apa? Karena kalau kakak full komando, kadang anak itu juga bosan kak. Walaupun anak di situ diem kak, tapi kadang saya tuh tanya, anak saya kebetulan kelas 2, lek pelajaran apa? Balan ya. Balan, jadi ngomong. Wah, guna ngatur-ngatur ya. Sudah buatan asal, sudah buatan asal. Tapi ini pripun toh? Yo pengennya kayak bang bola ya. Itu anak juga. Jadi belum tentu di gaya komando. Benar tujuan pembelajaran itu tercapai kak. Tapi kadang kita harus lihat psikologi anak. Kita pakai gaya komando di waktu pemberian teknik dasar mungkin. Dari pemanasan kemudian di teknik dasar. Nah, di situ setelah di pertengahan kakak memberikan pembelajaran, kakak bisa memberikan ibaratnya kasih penugasan. Silakan kakak kasih penugasan apa? Asal kakak harus tahu ruang lingkupnya kak. Ruang lingkupnya maksudnya sarana dan prasarana yang digunakan kak di mana posisinya. Kalau sarana prasarananya misalkan lapangan itu sudah dibatasi benteng atau sudah di dalam sekolah, tidak apa-apa. Tetapi kalau posisinya di lapangannya tersebut dekat dengan jalan raya, ya jangan. Oh itu namanya repot nanti. Ya. Itu mungkin kak yang bisa kita refleksikan hari di modul 2.3. Nanti habis ini kita perencanaan untuk pembuatan simulasi pembelajaran